Nampaknya saya bukan vlogger lagi nih. Saya fokus kepada podcast. Saya vlogger juga lah, tapi banyak kekangan masa, kekangan segala-galanya ada kekangan. So, masalahnya kita mencobai sesuatu yang baru, macam dalam melampak podcast. Memandangkan ini first time saya podcast, apa akan jadi kepada otak manusia apabila mengkonsumsi alkohol secara sedikit, sederhana ataupun berlebihan? Kita akan kupas itu dalam podcast saya ini lah. Macam pemerintah betul-betul yang macam penyampai dalam podcast betul-betul loh kan. Kita going normal saja lah, malas sih mau Melayu baku nih semua nih. Sabahan podcast bos, kamu paham lah, tidak paham lah. Kuatkah saya punya napas nih? Back to the topic. Apa akan jadi kepada otak manusia bila kita menelan ataupun meginum dalam sebahan punya bahasa, meginum, KDMR punya bahasa, meginum, minum alkohol. Kalau dalam pandangan mata kasar kita nih lah kan. Contohlah saya bukan yang orang peminum. Saya bukan peminum. Saya minum, tapi saya bukan peminum. Saya boleh kontrol dia. Saya di atas dia. Saya di atas tuh alkohol. Bila orang yang tidak minum nih, bilang akan nampak orang yang ginum. Masih ada yang nampak yang macam tiba-tiba jadi kuat, tampilang, jadi berani, jadi Henry Cavill, Superman tuh, jadi gah, perkasa terus. Ada lagi satu, terus jadi pribadi orang yang lain. Keluar pribadi kedua nih. Ini yang bagus podcast nih kan, di mana-mana saja kau boleh berpodcast apa. Oke, dia begini. Apabila kita, saya tidak boleh normal loh. Dia begini. Bila alkohol sudah masuk dalam badan kita kan, dan minum terus dia masuk dalam badan kita, kenapa boleh jadi semua tuh yang saya cakap tadi yang jadi kuat? Sebab itu ada gangguan saraf tuh di otak kita, di otak kita lah, yang saraf neuron. Macam kita belajar dulu di sekolah tuh. Dia punya cara kerja begini, alkohol nih. Bila kamu sudah minum tuh alkohol, dia masuk di yang punya esophagus, masuk pergi perut, usus besar, usus kecil. Dia sudah diproses di usus besar, usus kecil, terus dihantar serap pergi darah. Ya lah pak, serap pergi darah. Serap pergi mana lagi? Tahan terus biar kancing sampai di darah, of course lah, pergi hati. Di hati dia akan proses lagi, hati dia kasih pecah tuh alkohol menjadi alkohol, pil alkohol yang sebenar-benarnya, yaitu etanol, zat etanol. Hati yang bekerja, oke? Sayangilah hati kamu. Cukuplah kamu nak kasih kecewa pasangan kamu, jangan alkohol lagi kasih rusak kamu punya hati. Zat etanol ini bahaya untuk badan kita, oke? Kamu boleh search lah di Google. Saya tidak tahu apa dia punya negativity itu etanol, tapi yang saya tahu bahayalah. Hati dia ubah lagi yang etanol tadi itu pergi zat yang lebih baik lagi, sedaya upaya dia pergi zat asetat. Tapi minum terlalu banyak tuh alkohol masuk dalam badan kamu, hati itu dia bekerja keras. Kerja keras. Tuh hati dia kerja keras lah. Macam kita lah, setiap bulan kerja keras supaya dapat gaji ujung bulan. Tapi ada juga jalan lain, buat side income. Begitu juga itu alkohol. Sudah tuh hati buat kerja keras, kasih ubah dia jadi baik. Apa berkaitan nih? Bila kamu terlalu minum banyak, ada juga itu yang alkohol melencong, potong barisan. Bagus-bagus dia sudah kena kasih baris, bilang ikut nih barisan. Kamu saya akan ubah jadi yang lebih baik, tapi kasih yang pergi memotong barisan terus pergi otak. Bila tuh etanol terlalu banyak di hati, mesti ada leaking. Sebab cara kerja hati konsisten begitu saja. Jadi alkohol nih kamu tahu lah cepat begitu alkohol. Apalagi kalau sudah masuk dalam badan kan, sudah jadi sebagian di darah. Apa akan jadi bila dia sampai sudah di otak? First, dia akan meningkatkan hormon dopamin. Kamu tahu gak tuh hormon dopamin apa? Hormon dopamin yang merangsang kegembiraan, yang meningkatkan hormon rangsangan untuk jadi kau lebih gembira. Jadi jika lo kau sedih, minum alkohol. Saya bukan galakan kau minum, tapi yalah, mana tahu motornya. Oke, seterusnya dia akan mengganggu bagian otak yang dipanggil cerebellum, yang kita belajar dulu juga lah di sekolah tuh. Kalau kamu lupa sudah terpaksa kamu belajar sama adik kamu yang masih sekolah, terang tahu tuh. Jadi fungsi cerebellum di otak kita ini adalah mengawal keseimbangan dan pusat tubuh. That's why bila alkohol sampai di badan kita akan lari keseimbangan, jalan pun miring-miring. Macam itulah bila kau minum alkohol.
Dan seterusnya dia akan mengganggu juga part otak yang kecil yang jarang kita sebut, yaitu saya tidak tahu apa dia punya nama tuh. Yang kecil betul tuh dia ada part dalam otak kita yang mengontrol kepribadian kita. Kita punya emosi semua tuh. That's why bila kau nampak orang minum, ada yang terus tiba-tiba jadi kuat. Bila kau tanya siapa kau, tidak mau mengaku. Sebenarnya itu pribadi lain tuh. Trust me, saya ada pengalaman tentang itu. Percayalah dengan saya. Itulah dia punya sebab-sebab apabila kita minum alkohol, merangsang gembiraan yang tak terhingga sampai membuat keputusan pun yang bukan sudah, bukan lagi kau, kepribadian kau pun bertukar sudah jadi kepribadian yang rupanya adalah pribadi yang tertanam di dalam diri kau nih. Jalan pun miring-miring sudah. Itulah yang akan jadi. Tapi setiap orang lain pembawaan dia tahu. Yang minum alkohol nih, yang konsum alkohol nih. Ada saja orang yang minum dia steady. Ada saja orang minum yang kalau dia normal dia pendiam. Tapi bila dia sudah minum dia periang. Sebaliknya pun begitu ada juga. Tapi apa yang saya cakap tadi itu semua secara umum lah apabila orang konsum alkohol. Tapi lain orang, lain dia punya pembawaan. Itulah yang apa yang saya pelajari dan amati selama saya minum. Pengalaman mengajari kita. Alkohol secara berlebihan itu boleh membawa kepada kerusakan hati kita. Jadi itulah saya bilang tadi, jagalah hati kamu. Jangan biarkan alkohol kasih rusak hati kamu. Kalau hati kamu sudah kena kasih rusak oleh pasangan kamu, sayangilah diri Anda. Alkohol tuh bukan seperti mabuk cinta ya. Lebih bagus lagi mabuk cinta daripada mabuk alkohol. Sebab bila kau mabuk alkohol, kau losing control, kau drink, kau drive lagi, mungkin akan menyebabkan kematian sama diri kau lah. Untuk diri kau saja tidak apa, sebab kau yang bertanggung jawab untuk diri kau sendiri. Tapi kalau kau menyebabkan kematian orang lain, itu tanggung nyawa orang lain. Kau ambil nyawa orang lain sudah. So, ya, drink responsibility. Biarlah kita mabuk cinta. Even mabuk cinta tuh tidak seindah apa bahasa cakap nih. Ya itu saja dalam ini video. Saya harap kamu dapat informasi mengenai apa akan jadi pada otak pada kita apabila mengkonsum alkohol. Kamu tahu kenapa saya buka podcast pertama saya ini mengenai alkohol? Sebab video-video lepas nih, podcast ya lepas nih semua akan ada tin alkohol. Jadi saya malas mau sensor tuh minuman, Pak. Kasih sensor. Jadi biarlah kamu nampak satu tin berbaris di depan nanti selama podcast sedang berjalan. So, jumpa lagi di podcast seterusnya. See ya.